Jemaah haji Indonesia diminta mewaspadai penyakit tidak menular yang dimiliki agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar. Lantas, penyakit tidak menular apa yang paling banyak diidap para jemaah haji Indonesia? Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Budi Silvana menyebut hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi penyakit tidak menular yang paling banyak diidap jemaah haji asal Indonesia. Tercatat dari sekitar 3.000 kasus rawat jalan jemaah haji Indonesia, baik di kloter, sektor, maupun KKHI, sebanyak 1.384 merupakan kasus hipertensi. Peningkatan tekanan darah jemaah haji disinyalir disebabkan oleh dehidrasi, aktivitas yang berlebih, dan kelelahan. Untuk itu, asupan cairan saat beraktivitas menjadi hal yang harus diperhatikan bagi jemaah haji dan tenaga kesehatan haji. Kenali ciri hipertensi dan upaya yang harus dilakukan jika Sobat Vivisi terkena hipertensi dari penjelasan Profesor Dr. Ari Faryalsyam. Berikut ini. Nah, kalau kita bicara soal hipertensi, memang berpatokan pada tekanan darah. Jadi tekanan darah itu kan kalau teman-teman semua ke klinik atau ke rumah sakit, itu selalu perawat atau dokter menyebutkan dua angka gitu ya. Yang pertama sistolik, nah yang kedua adalah diastolik. Itu. Jadi pertama biasanya 150, 90, nah berarti yang atasnya itu 150, yang bawahnya 90. Nah, bagaimana sih kalau kita bilang hipertensi? Nah, kalau kita bilang hipertensi itu apabila atas kita itu di atas 140, kemudian bawahnya itu di atas 90. Nah, itu yang jadi patokannya. Nah, memang itu nanti ada grading-gradingnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi misalnya kalau 90 sampai dengan 99 yang kita bilang masih ringan. Ada tahapannya, ada bilang grade 1, grade 2 gitu ya. Tapi yang penting jadi patokan adalah kalau tadi nih misalnya atasnya itu sistoliknya sudah di atas 140 dan bawahnya sudah di atas 90, nah ini the warning. Berarti Anda sudah kemungkinan ya menderita hipertensi. Nah, apakah hipertensi ini bisa terjadi pada semua orang? Bisa. Anak muda bisa nggak? Bisa. Jadi pada semua orang bisa. Dan kalau kita bicara soal hipertensi, memang yang utama bisa kita bilang ini faktor genetik ya, jadi faktor keturunan. Jadi buat teman-teman semua yang kebetulan orang tuanya ini memang penderita hipertensi, maka dia harus memperhatikan tuh kalau dia juga bisa kemungkinan dia kena hipertensi. Apakah ini bisa diobatin? Bisa. Apakah ini bisa terkontrol? Bisa. Jadi sekali lagi ketika memang Anda diketahui sudah menderita hipertensi, maka pertama harus jaga makan, kemudian harus berobat teratur. Bisa saja sih tekanan darah itu normal ya tanpa obat, bisa. Hipertensi patut diwaspadai karena gejalanya kerap tak disadari. Karena itu penyakit ini juga dianggap sebagai silent killer. Cegah hipertensi dengan menyesuaikan aktivitas sesuai kondisi kesehatan, pola makan seimbang, makan sayur dan buah, hindari kelelahan dan rutin periksa kesehatan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.